Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar fisika dengan Miss Rahmi. Ya, kali ini kita akan masuk ke program intensif persiapan ujian sekolah atau ujian madrasah. Ya, pada video kali ini Miss akan membahas tentang materi kelas 7 dimulai dari besaran dan pengukuran. Yang pertama besaran. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya apa itu besaran. Ya, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai, betul ya. Jadi besaran di sini dibagi dua ya, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Ya, besaran pokok itu adalah apa aja nih? Ya, besaran pokok itu hanya ada 7. Ya, hanya ada 7. Panjang, massa, waktu, kuat arus, cahaya dan jumlah zat. Ya, ini satuannya masing-masing. Ya, dan ini lambangnya. Ya, besaran pokok ini 7 besaran pokok ini ya ini sudah diakui secara internasional. Ya, jadi termasuk dalam sistem internasional gitu. Ya. Nah, kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah gabungan dari beberapa besaran pokok gitu ya, seperti luas. Nah, persegi luas itu kan rumusnya apa? Panjang kali lebar ya. Kalau satuan meter sama meter jadi meter persegi. Jadi gabungan dari dua macam besaran pokok yaitu panjang, dua-duanya panjang jadi luas ya. Kalau volume atau volume 3 kali panjang kan, panjang kali lebar kali tinggi. Lebar sama tinggi itu kan hitungannya sama dengan panjang gitu ya, jadi meter kubik. Kecepatan itu kecepatan itu meter per sekon. Meter itu satuan dari panjang, sekon itu satuan dari waktu gitu ya. Nah, ini contohnya ya, mungkin kalau besaran turunan ini lebih banyak ya, contohnya dari besaran pokok, cuma ini minimal kalian tahu ini gitu ya, luas, volume, kecepatan, gaya, massa, jenis, daya usaha ya. Kita masuk ke pengukuran ya. Pengukuran kita kenali alat-alat ukur ya. Alat ukur panjang ini salah satunya ya, alat ukur panjang ini salah satunya adalah mistar atau penggaris ya. Mistar atau penggaris, yang lain itu apa ya, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, betul, ada meteran ya, jasa untuk baju, untuk mengukur menjahit gitu ya baju, atau meteran untuk tukang yang suka tukang bangunan pakai gitu ya, itu untuk ukur panjang ya. Nah, di sini Miss memperlihatkan contoh dari cara menghitung menggunakan penggaris gitu ya. Kalau ini dimulai dari 0, ini kita tinggal lihat aja ujungnya di mana, ini menentukan panjangnya gitu ya. Nilainya 2,8 cm ya. Nah, ini kalau soal ujian pengukuran panjang biasanya tidak dimulai dari angka 0. Ini hanya contoh gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pengukuran massa. Ya, mengukur massa itu dengan apa? Ya, ini apa namanya? Neraca, betul ya. Neraca dua lengan namanya ini. Ya. Nah, kita bisa mengukur neraca dua lengan ini, patokannya adalah bagaimana posisi neraca ini tetap seimbang gitu ya, posisi kanan dengan posisi kiri. Tinggal ditambahkan atau dikurangi anak timbangan, ini anak timbangan namanya ya. Tinggal dilihat ya seberapa besar massa benda di A, itu harus sama dengan massa anak timbangan yang ditaruh pada di B ya. Nah, ini juga neraca. Ya, ini adalah neraca 3 lengan. Ya. Jadi kalian lihat di sini ada angkanya lebih besar ya. Jadi makin ke bawah makin kecil. Gitu. Ya, tinggal hasilnya tinggal dijumlahkan aja. Ya. Biasanya ini hitungannya sudah 50 kilo, 50 gram gitu ya. 1 kilo gitu-gitu ya, 500. Di sini ada 100, ada 200 ya. 100 200 gram. Ya, kalau ini puluhan ya, ratusan, ini puluhan, ini satuan. Dan ini
ketelitiannya gitu. Tinggal dijumlahkan aja kalau neraca 3 lengan. Kemudian alat ukur volume, ya. Alat ukur volume, mengukur volume dengan cara kalau bendanya beraturan, ya kita bisa menggunakan rumus gitu ya. Seperti kita mengukur tabung ya, atau kubus atau bola, volume bola, itu ada rumusnya. Tapi bagaimana kalau kita mengukur batu yang bentuknya tidak beraturan? Nah, caranya seperti ini ya. Misalkan ini tabung diisi 20 ml atau cm kubik ya, dimasukkan batu, airnya naik. Nah, kenaikan air ini sama dengan volume batu ya. Jadi kalau ditanya volume batu tinggal dikurangi aja ya, setelah dimasukkan batu, tinggi airnya berapa, dikurangi tinggi air sebelum ada batunya gitu ya. Nah, kita lihat pembahasan soal yang pertama ya. Besaran pokok satuan dalam sistem internasional atau SI dan alat ukur yang sesuai ditunjukkan oleh nomor mana ya. Seperti tadi yang 7 besaran pokok ya, kita masih ingat. Massa itu satuannya kilogram, betul, bukan gram, berarti nomor 1 salah ya. Neraca betul alat ukurnya. Kalau suhu, nah suhu pakai Kelvin, betul, bukan Celcius ya, karena kalau yang pakai Celcius itu hanya di Indonesia ya. Dan alat ukurnya termometer. Oke, nomor 2 betul ya. Kalau dilihat dari pilihan ganda, iya udah ketahuan jawabannya ya, 2 dan 3, karena awalnya nggak ada yang 2 yang betul gitu ya. Kalau mau cepat seperti itu. Kemudian 3 waktu skon stopwatch, jelas betul ya, panjang meter speedometer. Nah, ini yang salah, yang membuat dia salah bukan speedometer tapi harusnya mistar ya. Kalau speedometer itu untuk mengukur kecepatan. Oke, berarti jawabannya 2 dan 3. Baik, pembahasan soal berikutnya. Gambar berikut adalah neraca buatan dengan anak timbangan yang terbuat dari beberapa botol kosong. Agar neraca dalam keadaan seimbang, yang harus dilakukan adalah meletakkan anak timbangan yang mana gitu ya. Kita berusaha bagaimana dia neraca ini bisa seimbang. Ya, kita analisis gambar ini ya dengan perhatikan option A, B, C, D ini. Ya, kita lihat dari yang A. 2 dan 3 ke piring L. 2-nya 100, 3-nya 300, sudah 400. 400 dinaikkan ke piring L jadi 600. Nah, ini posisinya belum berubah, masih seperti ini karena yang ini 1200, ini 600 ya, berarti nomor A bukan, option A bukan. Kita lihat option B. 235 menggantikan anak timbangan 1. 235, 2-nya 100, 3-nya 300, 400 tambah 700, yaitu 1100. 1100 ininya turun gitu ya, 1100 dengan 1200 masih posisinya masih miring gitu ya, belum seimbang karena di sini 1200, ini 1100. Kita lihat yang C. 345 menggantikan anak timbangan 1. 345, kita lihat 3-nya 300, 4-nya 400, itu 700 ya. 700 tambah 700, 1400. Nah, posisi di 1400 ini turun ya, 200-nya ya. Di 1400, ini 1200, berarti masih miring sebelah gitu ya. Nah, option tinggal yang D nih, kita lihat. 45 ke piring L dan 2 ke piring K. 45, 400 tambah 700, 1100, L-nya yang satunya nggak diturunkan ya. Jadi 1100 ditambah 200 jadi 1300. Nomor 2 ke piring K tambah 100. Ya jadi 1300. Oke. Itu jawabannya yang D, kanan yang L 1300, K juga 1300. Gitu, ini namanya analisis gambar ya. Pembahasan berikutnya masih dengan neraca ya. Nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah, kita jumlahkan aja
1,25 itu ya, ya 1,25 maaf, 1,5 kilogram ya, itu sama dengan berapa gram? Ya, 1.500 gram. Tuh, ya. Sedangkan ini di sini baru 250 tambah 250. Iya, yang ini di posisi A ya, piringan A 1.500, sedangkan piringan B dia baru 500. Baru 500 gram, berarti tambah berapa piring B gitu. Masanya ditambah berapa nih? Ya, tinggal kita kurangi aja kan? Ya, berarti X sama dengan A dikurang B. Ya. A dikurang B. Ya, X A-nya itu 1.500 dikurang 500. Berarti 1.000 gram. Tuh, ya. Nah, pembahasan soal berikutnya ya, kali ini kita melihat alat ukur waktu ya. Apa disebut apa ini? Ya, stopwatch ya. Ini stopwatch ya. Stopwatch itu bagian luar ya, bagian luar ini mengukur detik. Sedangkan bagian dalam ini mengukur menit gitu. Ya, di awal semuanya 0 ya, setelah ada pengukuran ya di akhir kegiatan ya, setelah penggunaan stopwatch ini ternyata di dalam menunjukkan angka 15 ya, berarti 15 menit ya. Kalau yang luarnya ini 45 berkurang 3 berarti 42 ya. Ini setiap garis ini nilainya 1 detik gitu, berarti 15 menit 42 detik gitu ya. Nah, nanti kalau soal lain misalkan harus dalam keadaan detik ya, kamu rubah dulu 15 menit dikali 60 detik berapa, baru ditambah 42 gitu ya. Pembahasan soal berikutnya, besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Panjang itu apa? Satuan panjang meter. Satuan waktu sekon atau detik ya. Tinggal kita lihat yang mana yang diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Ada M, ada S, itu aja kamu cirinya. Ada M, ada S, yang mana? Oke, yang ini betul. Joule, Newton. Ini ya, kilometer, jam juga dia termasuk satuan dari waktu ya. Kilometer panjang, jam untuk waktu. Kalau gaya dengan usaha kenapa nggak masuk? Nah, kita lihat. Mungkin sudah menjelaskan ya, gaya itu F sama dengan M kali A. Nah, dia mengandung apa nih? Kilogram. Ya, kalau percepatan itu kan M per S pangkat 2. Jadi dia mengandung kilogram. Jadi dia tidak termasuk dalam kategori pertanyaan ini gitu. Ya, sama dengan usaha. Usaha juga W sama D juga mengandung massa ya, karena F kali S rumusnya kan usaha ya, F-nya sama, ada kilogramnya, S-nya jarak gitu. Jadi jawabannya 2 dan 4. Ya, pembahasan soal berikutnya ya, kita kembali ke Mistar, kita lihat ke Mistar. Ini pengukuran soal seorang siswa menggunakan meteran. Posisi awal dia ada di 6,1 ya cm. Posisi akhir dia ada di 9,6 gitu ya cm. Nah, kalau ditanya panjang benda ini jadi berapa? Nah, caranya tinggal kita kurangi aja posisi akhir dikurang posisi awal. Kurang. Kalau mau dihitung satu-satu begini juga boleh sih, cuman agak lama aja. Kalau gini kan lebih cepat ya. 3,5 cm, atau sini dalam milimeter berarti tinggal dikalikan 10 aja ya, jadi 35 mm.
meter. Gitu. Ya. Demikian pembahasan materi kita ya dalam program intensif persiapan ujian sekolah atau ujian madrasah kali ini, bagian besaran dan pengukuran materi kelas 7. Ya, demikian dari Miss Rahmi, kita nantikan pada materi berikutnya, program intensif untuk materi berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.